warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nesya Adwinanda Adityarani. Saya dari kelas MBS 1M Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 188. Di sini saya akan mewawancarai seseorang, yaitu teman saya yang berjualan secara online UMKM. Di sini untuk memenuhi tugas manajemen, yaitu wawancara dengan UMKM, seorang UMKM. Nah, jadi temanku ini itu dia menjual berbagai macam makanan secara online yang nanti aku akan menanyakan bagaimana sih cara pemasarannya dan bagaimana teman saya ini membuat atau memproduksi makanannya. Oke? Jangan kemana-mana, tonton terus ya, karena aku mau mewawancarai. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe guys. Terima kasih. Nah, ini dia temanku. Halo guys, sebelumnya boleh perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Elsa Amalia Malika. Di sini saya merupakan teman dari Nesya Adwinanda dan saya berjualan risol serta seblak secara online. Ya, sebelumnya bagaimana kabarnya? Kita kan udah jarang ketemu lagi ya, karena kita udah beda universitas, beda kuliah gitu. Alhamdulillah kabar saya baik. Kamu kabarnya gimana? Alhamdulillah insya Allah baik. Alhamdulillah insya Allah baik. Sebelumnya sini kalau boleh tahu sejak kapan sih mulai berjualan secara online itu, menjual berbagai macam makanan itu sejak kapan? Jadi awal mulanya itu kalau nggak salah waktu kita di bangku kelas 11. Nah, pada saat itu kan kita kan kebetulan itu sedang corona. Nah, jadi kita itu belajarnya lewat dari rumah, jadi kita daring. Nah, kan nggak ada kegiatan, juga belajar juga mungkin waktunya sebentar gitu kan. Terus saya tuh mikir gitu, untuk mencari kesibukan itu mau apa gitu yang menghasilkan, yang bermanfaat gitu lah, menghasilkan uang. Nah, kebetulan ibu saya juga kan sering buat makanan gitu. Terus saya kepikiran untuk membuat risol itu, dan kebetulan emang risol merupakan salah satu makanan favorit saya. Jadi saya memulai usaha untuk membuat risol itu dan membuat seblak, dan alhamdulillahnya ya lancar sampai sekarang. Seblak juga termasuk ya, maksudnya kayak suatu kesukaan para wanita gitu loh. Iya, betul sekali Kak. Jadinya kalau jualan seblak jadi bisa pasti ada pembelinya gitu. Apalagi zaman sekarang kan pada anak-anak muda kan suka makanan yang berkuah dan pedas gitu kan. Makanan Indonesia adalah makanan pedas. Terus alasannya kenapa sih lebih tertarik untuk berjualan makanan? Kenapa tidak berjualan barang-barang lain, misalnya baju atau apa? Kenapa lebih tertarik di makanan? Ya kebetulan itu tadi Kak, kan kalau kita sedang corona, otomatis kita waktu itu kan hampir 24 jam kan kita di rumah sih, tidak keluar-keluar. Nah, pada saat itu saya menjadikan hal tersebut sebagai peluang diri saya sendiri gitu. Jadi banyak orang-orang yang sekarang itu mager. Nah, saya memanfaatkan magernya mereka untuk usaha saya. Jadi mereka ingin memakan sesuatu yang menurut mereka enak, tapi mereka itu mager untuk keluar. Nah, makanya saya memilih untuk saya berjualan secara online, yaitu memilih makanan, bukan yang lain. Seperti itu. Dan ini adalah salah satu makanan yang teman saya buat, yaitu adalah molen. Seperti ini guys. Ini menu terbaru dari saya ya Kak ya, kalau mau. Bagaimana strategi pemasaran atau penjualannya? Bagaimana kamu menjual produk ini? Pertama, waktu itu saya posting di WA pribadi saya ya Kak ya. Nah, pada saat waktu saya memposting itu, yang mengetahui hanya teman-teman saya, teman-teman kerja saya. Kemudian saya meminta bantuan kepada teman-teman saya yang lain, termasuk juga kakak. Waktu itu saya meminta tolong dong postingin jualan saya, jadi biar lebih meluas gitu loh untuk orang-orang sekitar tahu. Dan pada saat itu juga saya minta tolong kepada ibu saya, jadi ibu saya memposting jualan saya di Facebooknya juga. Jadi waktu itu banyaklah orang-orang yang ikut andil dalam penjualan saya, dan ketika mereka hampir seluruh orang di desa saya tahu kalau saya menjual risol itu. Ya, ada juga di Instagram, tapi kalau di Instagram kan mungkin cuman yang anak-anak muda gitu ya yang pada tahu. Kalau boleh tahu nama Instagramnya apa? Oh, untuk nama Instagramnya kalian bisa follow ya Kak. Bisa juga kalian kepo-kepoin, ada cobain kuy. Nah, jangan lupa di follow ya, dan jangan lupa di order. Jangan lupa ya teman-teman untuk follow Instagramnya. Barangkali ada yang minat bisa hubungin di DM di Instagram tersebut.
Tapi Kak, itu modal awalnya itu misal ini risol ya, untuk risol aja modal awalnya itu berapa, terus nanti hasilnya itu berapa gitu? Nah, kebetulan itu lucu Kak, waktu pertama saya mau buat risol itu sebenarnya saya itu waktu itu disuruh nganterin sepupu saya. Nah, sepupu saya sendiri itu pengen jualan. Kalau nggak salah waktu itu dia mau buat basreng. Nah, ketika saya mengantar dia jualan, pada saat itu kayaknya kalau nggak salah saya bawa uang itu cuma 50.000. 50.000 itu emang uang buat mau jajan-jajan itu. Nah, saya disuruh ngantar dia ke pasar buat beli bahan-bahan buat basreng. Nah, pada saat itu saya melihat ada tepung roti sama ada sosis. Dan saya pun suka gitu sama yang namanya risol, terus saya penasaran, coba deh kalau misal aku jualan risol laku apa enggak. Nah, jadi pertama modal awal saya yaitu saya cuma bawa uang 50.000 itu, dan waktu itu kalau nggak salah dapat jadi sekitar 100.000-an gitu, tapi nggak saya jual semua karena emang awalnya kan karena saya suka risol jadi saya pengen buat gitu. Nah, waktu itu saya jualnya itu sekitar 60 PCS-an, sekitar 60.000. Tapi semisal saya jual semua ya saya dapat uangnya ya sekitar 100.000 Ya. gitu. Berarti itu karena iseng ya, dimulai dari awalnya itu karena iseng kayak pengen buat sendiri, tapi karena bahan-bahannya masih ada, terus coba mau jualan gitu terus, dan ternyata malah keterusan sampai sekarang. Kenapa memilih berjualan secara online? Kenapa tidak memilih untuk berjualan secara online? Alasannya kenapa? Alasannya hampir mirip kayak yang sudah saya jelasin tadi ya Kak, karena sekarang itu banyak anak-anak itu yang males gitulah untuk keluar rumah untuk jajan. Mereka lebih suka itu di rumah megang HP terus makanan datang sendiri ya. Nah, itulah alasan saya. Jadi kemageran mereka itu menjadi peluang bagi saya gitu. Terus berapa harga untuk menjual makanan ini? Ada siap PCS-nya atau? Iya, atau mungkin ada ongkirnya juga. Oh, kalau ongkir sendiri, kalau misal wilayah dari, kan kebetulan kita desa Prawata ya Kak ya. Kalau di desa sendiri saya nggak ngambil ongkir sih, cuman waktu itu saya pertama itu saya batasi, jadi untuk deliverynya itu minimal 10.000. Kalau nggak 10.000 ya bisa datang ke rumah gitu, tapi kalau misal mau dianterin delivery saya tak kasih minimal 10.000. Dan untuk makanannya sendiri, untuk risolnya satu PCS-nya cuma 1.000 aja Kak, jadi murah banget untuk kalian yang mau bisa langsung kepoin IG-nya. Jadi itu gitu ya, dia tuh bikin makanan. Jadi setiap ada orang yang membeli itu secara online, jadi kan makanan itu masih fresh gitu, kayak masih panas gitu. Jadi seperti itu, bukan yang udah siap saji gitu, enggak. Jadinya ketika ada yang pesen, ini teman saya itu buat dulu, nanti kalau udah diantarin, tapi boleh diantarinnya itu 10.000, ada batasannya gitu. Kalau beli di bawah itu ya datang ke rumah, tapi kalau mau bisa 10.000 ke atas itu bisa diantarin. Gimana sih cara pembuatan risol aja? Nggak usah sebelah, nggak usah molen, yang risol aja. Terus bagaimana caranya? Dari bahan-bahannya juga ya? Kalau risol sendiri itu pertama bahan dasarnya yang pasti tepung ya Kak ya, untuk kulitnya. Nah, untuk kulitnya sendiri saya homemade, jadi saya bikin untuk bahan kulitnya sendiri itu ada tepung, ada telur ya pasti, sama nanti dikasih penyedap sesuai selera. Nah, kan udah dijadiin satu, kemudian setelah itu kita bentuk di wajan teflon. Nah, kemudian untuk isiannya waktu itu kebetulan saya pertama buka itu risolnya saya risol mayo. Nah, risol mayo sendiri itu cukup mudah, jadi isiannya waktu itu saya pakai sosis, pakai telur, sama saya kasih mayones sama saus, cuman itu aja. Jadi nanti misal kulitnya udah jadi gitu, terus nanti dikasih sosis, dikasih telur, sama dikasih mayones sama saus. Setelah itu kita gulung, dan kalau udah bentuk nanti kita celupin ke tepung roti gitu. Setelah itu langsung kita goreng. Ini pertanyaan yang terakhir ya guys. Kalau boleh kasih motivasi buat yang seumuran, mungkin bisa di bawah kita atau yang lebih dewasa untuk memulai membuka usaha baru gitu, tapi nggak harus secara offline. Mungkin bagi yang modalnya masih kecil, belum modalnya yang besar, seperti itu. Jadi pesan saya yang pertama dan yang paling penting adalah kalian jangan pernah
yang namanya takut untuk mencoba dan takut yang namanya dengan kegagalan, karena kegagalan merupakan awal dari sebuah kesuksesan. Nah, gagal itu wajar. Misalkan kamu ingin membuka suatu usaha, terus kemudian kamu gagal atau tidak ada yang membeli, kalian jangan langsung putus asa, karena kalian nggak akan tahu hari esok atau esoknya lagi itu akan ada pelanggan atau tidak. Maka kalau misal kalian udah emang niat dari hati aku pengen berjualan ini, nah ada apa enggaknya pelanggan, kalian tetap usaha terus, kalian tetap konsisten dengan apa yang kalian lakukan, nanti pasti akan ada jalannya sendiri, pasti akan ada hasilnya. Itu sih Kak kalau dari saya pribadi. Yang penting jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah takut akan kegagalan. Oke, terima kasih Kak Elsa. Sama. Ini kita mau cobain molen ya. Jadi ini tuh molen itu menu terbaru. Ya, ini ada menu terbaru buat dari saya, ada molen, cuman molennya ukurannya tanggung ya Kak, nggak besar, nggak yang kecil. Nah, soalnya dulu aku juga pernah beli, ada kayak sebelah, mbak-mbak juga ya, pernah Iya. mbak juga. Jadi saya juga pernah jualan empek-empek, dan empek-empeknya itu empek-empek pelangi kayak gitu ya. Iya, juga. Gitu. Jadi ini kita mau cobain molennya. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dalamnya pisang guys. Oke teman-teman, selanjutnya adalah kesimpulan dari video tersebut. Yang pertama adalah pengertian manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata to manage yang berarti mengurus, mengelola, atau mengatur. Menurut Robin dan Coulter, manajemen merupakan suatu proses pelaksanaan koordinasi terhadap berbagai kegiatan pekerjaan secara efektif dan efisien. Manajemen adalah keterampilan atau kemampuan seseorang untuk mengelola suatu urusan atau kegiatan. Apabila seseorang mampu mengatur dan mengurus suatu urusan, dapat dikatakan dia memiliki dasar-dasar keterampilan manajemen yang baik. Manajemen memiliki arti proses kemampuan seseorang untuk mengelola usaha atau suatu kegiatan agar mencapai tujuan yang diinginkan dan membuahkan hasil sesuai target. Selanjutnya adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar, sasaran, serta meraih, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan melalui penciptaan, pengantaran, dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Manajemen pemasaran merupakan proses pemasaran penjualan produk dengan melalui strategi pemasaran agar produk tersebut dapat berkembang lebih luas. Di sini ada 3 konsep yang dipilih dalam menjalankan bisnis. Yang pertama adalah konsep produksi, yang kedua adalah konsep produk, dan yang ketiga adalah konsep penjualan, konsep pemasaran. Strategi penjualan dalam bisnis makanan UMKM ini adalah dengan cara memasarkan secara online melalui media sosial, misalnya seperti status WhatsApp, di Facebook, dan juga di Instagram, dengan cara membuat brosur, menampilkan gambar-gambar makanan, serta menyertakan harga-harga tiap produk dengan tujuan agar konsumen tertarik untuk membeli. Untuk biaya ongkir sendiri, jika konsumen atau pembeli di wilayah si penjual atau di desa tersebut, maka tidak dikenakan ongkir. Namun apabila si konsumen ini berada di luar dari desa si penjual, maka akan dikenakan biaya ongkir atau biaya kirim. Alasan produsen kenapa tidak berjualan secara offline, karena sekarang ini banyak konsumen yang lebih suka pesan makanan lewat online tanpa harus pergi keluar rumah. Selanjutnya adalah proses produksi makanan. Produsen membuat atau mengolah produk itu sendiri dengan membeli bahan-bahan di pasar. Jadi, dari awal pembuatan bahan makanan hingga proses kepenjualan, dari awal sampai akhir itu produsen mengerjakannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Proses pembuatan ini dilakukan jika ada yang mengorder atau memesan saja. Jadi makanan tersebut masih fresh dalam keadaan panas atau hangat. Ketika makanan tersebut disajikan dalam keadaan hangat, otomatis konsumen lebih suka. Dengan hal itu juga memberikan dampak positif bagi produsen, karena
tidak ada makanan sudah jadi yang tersisa. Karena jika udah ready stok makanan yang udah dimasak, maka jika tidak laku terjual semuanya, maka akan basi jika tidak laku terjual. Yang terakhir adalah motivasi buat orang yang ingin memulai usaha bisnis. Jangan pernah takut untuk mencoba, karena kegagalan merupakan awal dari kesuksesan. Tetaplah konsisten dengan apa yang kamu usahakan, dengan apa yang kamu jalani sekarang ini. Suatu saat nanti pasti membuahkan hasil atas apa yang pernah diperjuangkan. Jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk memulai, dan jangan pernah takut atas kegagalan. Terima kasih. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.